Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama Bapak Arim Wibowo. Bapak mengampu matematika wajib di SMA Muhammadiyah 1 untuk kelas 10. Pada pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan mengenai tentang materi kita, yaitu nilai mutlak. Kemarin kita sudah belajar nilai mutlak. Nilai mutlak kemarin apa? Nilai mutlak kemarin dianalogikan ke jarak. Jadi tidak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Terus kemarin juga Bapak telah memberikan PPT kepada kalian semua mengenai nilai mutlak, dan pada pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Bapak akan menulis pada aplikasi nanti mengenai persamaan nilai mutlak. Oke, kita mulai dulu dari bentuk umum. Bentuk umumnya di sini ada 3. Yang pertama, ketika mutlak f(x) atau fungsi x sama dengan c. C ini adalah konstanta. Nah, ini contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contohnya ketika Bapak punya, warnanya ganti dulu dengan warna, misalkan kita pakai warna merah dulu. Nah, contoh yang pertama, bentuk pertama. Oke, kok penanya agak error. Untuk pertamanya berarti mutlak fungsinya berarti Bapak pakai, misalkan fungsinya adalah x min 2 sama dengan 3. Oke. Terus untuk contoh bentuk yang kedua, bentuk kedua adalah mutlak fungsi f(x) sama dan mutlak fungsi gx. Untuk yang kedua ini contohnya nanti adalah, misal Bapak punya mutlak 2 min x sama dengan mutlak x plus 1. Nah, bentuknya seperti ini. Terus untuk contoh bentuk ketiganya, yang ketiga yang ini. Tadi bentuk pertama udah, bentuk pertama yang ini, yang f(x) mutlak f(x) sama dengan c, dan bentuk yang kedua adalah mutlak fungsi f(x) sama dengan mutlak fungsi gx. Yang bentuk ketiga adalah mutlak fungsi x sama dengan gx. Berarti contohnya adalah ketika Bapak punya mutlak berapa ya? Bentar. Mutlak 2 min x lagi nggak masalah. Kita pakai ini, min x sama dengan x plus 1. Kita nggak pakai. Nah, nanti dari sini bedanya tadi adalah tuh. Terus sekarang inilah bentuk umumnya. Jadi ada 3 bentuk umum. Yang pertama yaitu mutlak fungsi f(x) sama dengan c. C itu adalah konstanta. Terus mutlak fungsi f(x) sama dengan mutlak fungsi gx. Terus yang ketiga adalah mutlak fungsi f(x) sama dengan fungsi gx. Nah, jadi ada tiga bentuk ini. Dan udah Bapak berikan contohnya juga mengenai bentuk-bentuknya. Terus sekarang penyelesaian dari nilai mutlak. Penyelesaian nilai mutlak sendiri, nilai mutlak adalah apa? Jika x1 merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak fungsi f(x) sama dengan c, atau dan
mutlak fungsi fx sama dengan mutlak fungsi gx, dan mutlak fungsi fx sama dengan gx jika fungsi fx1 ini sama dengan c, terus fungsi fx1 sama dengan mutlak fungsi gx1, dan fungsi mutlak fx1 sama dengan fungsi gx1 bernilai benar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, ilustrasinya bisa perhatikan, dilihat pada tabel berikut. Tabelnya bisa lihat. Misalkan persamaannya adalah mutlak x sama dengan 4. Nah, di sini x sama dengan 4, nilai x dan kesamaannya. Nah, berarti kemarin seperti definisi kemarin. Definisi mutlak kemarin apa? Ketika ada mutlak x gini sama dengan apa? Ini segini, penilai x jika apa? X lebih dari sama dengan 0. Terus bernilai min x jika x kurang dari 0. Kemarin seperti itu. Jadi pada contoh ini, pada persamaan yang pertama mutlak x sama dengan 4 sama, berarti ini hasilnya apa? Hasilnya adalah bahasa mutlak x sama dengan adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 4. Terus misalkan dilihat lagi ya yang ke contoh persamaan kedua. Contoh persamaan kedua adalah ketika Bapak punya mutlak x min 2 sama dengan 4, berapa hasil penyelesaiannya? Oke, berapa hasil penyelesaiannya? Bisa dilihat di situ. Yang pertama, untuk x sama dengan 4 diperoleh bahwa mutlak x min 2 sama dengan 4 bernilai 4. Nah, ini salah, gitu kan? Dengan cara apa? Dengan tadi. Dengan menggunakan ini. Apa? Ini. Nah, menggunakan ini. Menggunakan definisi dari mutlak sendiri. Ketika Bapak punya mutlak x akan bernilai x ketika x-nya lebih dari sama dengan 0. Terus akan bernilai min x ketika apa? Ketika x-nya itu kurang dari 0. Maka diterapkan pada persamaan sini. Terus kita coba lihat lagi pada yang ketiga. Yang ketiga itu ketika Bapak punya x min mutlak x min 2 sama dengan negatif 4. Berapa hasil penyelesaiannya? Diperoleh hasil penyelesaiannya berapa? Peroleh hasil penyelesaiannya adalah ketika Bapak punya x mutlak x min 2 sama dengan min 4 tidak punya penyelesaian. Karena apa? Karena di situ kita lihat ketika dimasukkan nilai 6 maka min 4 sama-sama negatif. Jadi tidak punya penyelesaian. Jadi apa kesimpulan dari penyelesaian ini? Penyelesaian nilai mutlak. Jadi penilaian mutlak adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah nilai-nilai x yang membuat persamaan nilai mutlak ini menjadi pernyataan yang benar. Jadi apa? Jadi ketika dimasukkan x-nya ke dalam mutlak atau x-nya diganti dengan penyelesaian itu bernilai benar. Nah, contohnya ketika mutlak x sama dengan 4, ya kan? Mutlak x sama dengan 4, ketika x-nya tadi apa? Penyelesaiannya adalah ketika x sama dengan hasil penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan negatif 4. Nah, ini kita dimasukkan ke dalam persamaan menghasilkan pernyataan yang benar. Terus bagaimana caranya dalam menyelesaikan ini? Nah, di sini ada 4 cara dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Oke. Definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak apa? Definisi nilai mutlak kemarin apa? Definisi nilai mutlak kemarin atau di depan tadi adalah mutlak x sama dengan x ketika apa? Ketika x-nya lebih dari sama dengan 0. Terus
bernilai min X ketika apa? Ketika X-nya itu kurang dari 0. Oke, jadi kalian pahami dulu definisi. Jadi ini adalah cara untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, misalkan di sini ada contoh, diketahui persamaan mutlak X min 2 sama dengan 4. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya itu ada 2. Ketika apa? Ketika ntar penanya udah merah. Ketika X min 2 sama dengan 3 atau min X min 2 sama dengan 3 sama dengan 3 gini. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kita cek dulu. Berarti ketika saya punya X min 2 sama dengan 3 atau min X plus 2, jadi ini dikalikan ke sini negatifnya, jadi min 2 sama dengan 3 di situ. Terus berarti min 2 nya dipindah ruas, berarti X sama dengan 3 ditambah 2 atau apa? Atau min X sama dengan 3 min 2. Terus apa? X sama dengan 5 atau min X sama dengan 1. Berarti sini X berarti X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Iya kan? Nah, bentar penanya agak error. Oke, min 1 seperti ini. Jadi contoh penyelesaiannya ketika bawa punya mutlak X min 2 sama dengan 3 dengan definisi yang tadi definisinya sini. Definisinya ini, definisinya ketika bawa mutlak X min 2 maka X min 2 akan bernilai X min 2 untuk X lebih dari sama dengan 2 bernilai min X min 2 dalam kurung X min 2 untuk X kurang dari, ya ini dikoreksi ya, ini bukan kurang dari sama dengan, tapi ini kurang dari saja. Oke, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ketika bawa punya mutlak AX plus B sama dengan C, maka penyelesaiannya adalah AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Benar banget seperti itu. Terus apa lagi? Nah, ini cara pertama. Terus cara keduanya apa? Cara keduanya adalah menggunakan grafik. Jadi kita gambar grafiknya dari persamaan nilai mutlak ini. Cara grafik digunakan untuk memisahkan ruas kiri fungsi pertama dan ruas kanan persamaan sebagai fungsi kedua. Penyelesaian persamaan nilai X yang membuat kedua grafik fungsi berpotongan. Sebagai contoh akan ditentukan penyelesaian persamaan mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, jadi dimisalkan dulu Y1 nya itu adalah ruas yang kanan, berarti yang sini ini adalah Y1 nya. Terus Y2 nya adalah yang sini, yang 3 ini adalah Y2 nya. Kedua grafik digambar
pada bidang kartesius. Nah, bidang kartesius adalah, bidang kartesius adalah seperti ini, bidang kartesius. Penggambarannya adalah seperti ini. Penggambaran adalah ketika tadi Y2-nya adalah Y sama dengan 3. Oke, Y sama dengan 3. Terus tadi yang Y1-nya adalah mutlak X min 2. Mutlak X min 2. Jadi nanti kalau gambar dulu ketika Y1 di Y1 ini, berarti ketika Y1 tadi ketika Y-nya sama dengan, kita mulai dari X, kita misalkan seperti ini. Seperti ini. Ketika X-nya sama dengan min 1 berapa? Terus di sini Y1-nya berapa? Berarti Y1-nya ketika X min 1 sama Y1-nya sama dengan 3. Berarti nanti di sini itu sama dengan 3. Terus ketika X-nya 0, maka Y1-nya berapa? Y1-nya 2. Berarti nanti di sini. Ketika X-nya adalah 1, berarti 1, berarti satunya berapa? Y1-nya sama dengan 1. Nah, di sini. Nah, gitu. Nanti dicari misalkan dulu dari X-nya itu dicoba dari apa? Dari yang mendekati, misalkan dari, boleh tergantung nanti dicari sampai berpotongannya. Seperti itu. Di potongannya kan di sini potongannya. Di sini juga berpotongannya. Jadi berpotongannya di titik berapa? Di titik X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Nah, jadi nanti coba sampai menemukan titik potong antara dua garis ini. Yang pertama ketika Y sama dengan 3 dan Y1-nya ketika apa? Ketika Y-nya mutlak min 2. Jadi grafik fungsi Y sama 1 sama X2 dan Y2 sama dengan 3 berpotongan di titik X sama dengan 5 atau X min 1 dengan penyelesaian atau HP-nya. Himpunan penyelesaiannya adalah mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Ini adalah cara kedua. Tadi yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak, yang kedua menggambarkan grafik, terus yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah menggunakan definisi nilai mutlak sebagai jarak. Benar, sebagai jarak seperti kemarin kita gunakan konsepnya. Jadi nilai mutlak dapat definisikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0. Nah, tergantung nanti mutlak X-nya sama dengan berapa. Nah, misalkan Bapak punya mutlak 3, berarti sama dengan hasilnya apa? Hasilnya 3. Dapat ditunjukkan dengan jarak bilangan 3 ke 0. Berarti nanti bilangan 3 ke 0. Misalkan Bapak punya 3, nah, ke 0. Nah, misalkan di sini misalkan di sini 0, 0, di sini 1, 2, 3, gini. Nah, jarak ke sini 1, 2, 3, berarti 1, jaraknya 2, 3. Jadi ada 3 jarak antara apa? Berarti ini jaraknya. Berarti mutlak 3 sama dengan 3. Artinya apa? Artinya jarak bilangan 3 ke 0 itu ada 3. Nah, 3 bilangan. Seperti itu. Sama seperti halnya pada ketika baunya mutlak min 3 sama dengan 3. Artinya apa? Jarak. Nah, di sini, saya akan kasih contohnya sini. Di sini min 3, min 2, di sini min 1, di sini 0, sama. Jarak ke sini 1, 2, 3. Oke. Jarak 3, jadi ada 3 sama. Jadi jaraknya
3. Jarak bilangan negatif 3 ke 0 itu adalah 3. Jadi pada nilai mutlak ini tidak berpengaruh baik positif maupun negatifnya. Kan jarak itu tidak ada yang negatif. Pintar banget. Terus kita lanjut lagi. Cara keempat. Belum. Ini masih lagi penerangan. Menggunakan analogi yang sama dapat dibuat. Berarti dibuat apa? Dibuat pernyataan sebagai berikut. Berarti apa? Ketika Bapak punya mutlak min 2 sama dengan 3 dan mutlak sama dengan 3, nanti jaraknya berapa? Jarak antara sininya berapa? Nah, seperti itu. Jarak ketika dia positif, jarak dia ketika dia negatif. Nah, berarti apa? Yang pertama, ketika x-nya 5 sama dengan 3, berarti jarak bilangan 5 dari 2 adalah 3. Berarti ke sini 3. Terus ke sini juga 3, seperti itu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya di sini, bentuk mutlak x min y dapat dibaca dengan jarak x dari y. Sedangkan bentuk bentuk mutlak y min x artinya apa? Kebalikannya, dibaca jarak y dari x. Benar banget. Ketika Bapak punya bentuk tadi, bentuk x mutlak x min 2 sama dengan 3, artinya apa? Artinya jarak x dari 2 sama dengan 3. Berarti ketika baik ke kanan, baik nanti dia ke kanan atau ke kiri itu sebanyak 3. Ketika di sini bilangannya 2. Seperti itu. Jadi definisikan sebagai jarak. Terus apalagi? Terus yang keempat, dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, cara mengkuadratkan kedua ruas hanya boleh digunakan ketika kedua ruasnya positif. Nah, kita cek dulu pada contoh. Yang sini, yang ruas kiri, apakah dia positif? Ya, dia positif. Apa? Karena dia mutlak. Mutlak itu always atau selalu positif. Oke? Yang mutlak, terus yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Karena 3 itu termasuk bilangan positif. Jadi ini bisa menggunakan menggunakan kedua ruas. Oke, kita cek. Berarti apa? Kita tulis dulu. Mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya. Oke, nah di sini kita hapus dulu. Ganti. Kita coba, karena penanya agak kurang rapi ini. Ketika mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, kita kuadratkan gini. Berarti nanti hasilnya adalah apa? Mutlak gimana? Berarti nanti mutlaknya gini, bisa kita pindah ruas. Mutlak x min 2 kuadrat min 3 kuadratnya kita pindah ruas. 3 kuadrat sama dengan 0, seperti ini. Terus nanti hasilnya berarti menjadi x min 2 kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Terus apalagi? Nah, kalian ingat nggak yang fungsi dalam bentuknya seperti ini, yang ketika Bapak punya a kuadrat min b kuadrat, maka persamaannya menjadi a plus b dikalikan a min b yang dulu pada persamaan kuadrat dulu. Kayak masih ingat? Jadi nanti berubah menjadi apa? Yang ketika kayak gini. Di mana? Tak carikan dulu.
Misalkan seperti ini, tak tambah dulu. Saya ingatkan dulu, kalian ingat nggak ketika saya punya a kuadrat min b kuadrat sama dengan apa? A plus b dikalikan dengan a min b, benar. Nah, ini kita implementasikan pada tadi, persamaan tadi. Nah, ini nanti sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Berarti apa? Berarti nanti apa? Nanti seperti ini. Berarti nanti X min ini ntar min 2 ditambah 3 dikalikan dengan X min 2 dikurangi 3. Terus nanti hasilnya gimana? Jadi nanti hasilnya adalah X 2 dikurang tambah 3 sama dengan 1, X plus 1, terus dikalikan dengan X min 2, berarti nanti min 2 kurangi min 3 sama dengan X min 5. Benar banget. Seperti ini nanti hasilnya berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nah, seperti itu. Mudah kan? Mudah lah. Oke, seperti itu. Tadi ada 4 cara penyelesaian fungsi kuadrat. Oke. Nah, sebagai bahan latihan kalian mengerjakan persamaan fungsi kuadrat ini, nanti kalian mengerjakan soal latihannya yang akan Bapak berikan di link deskripsi. Oke, link deskripsi. Nanti Bapak akan berikan link deskripsi untuk apa? Untuk kalian download, nanti kalian kerjakan, terus kalian coba. Apabila dalam mencoba menyelesaikan persamaan tadi mengalami kesulitan, boleh bertanya langsung kepada Bapak. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.